Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang pada malam hari ini, sehingga Allah izinkan kita semua bisa hadir di malam hari ini, memanfaatkan pada malam hari ini dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, dengan waktu luang yang Allah berikan kita pada malam hari, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya, kita sempat vakum ya, dikarenakan beberapa hal ya yang tidak perlu dijelaskan ya, begitu ya. Dan ke agenda-agenda lainnya Ramadan setelahnya, begitu ya. Ya, dan insyaallah nantinya pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali sampai pada bab ya, berikutnya, yaitu bab wudu. Nah, ini termasuk bab yang sangat amat penting sekali bagi kita semua. Ya, ilmu bagaimana kita bisa menjalankan ibadah berwudu sebelum menjalankan sholat adalah perkara yang sangat penting sekali. Karena ini adalah ilmu yang sebagai fardu ain. Kalau tidak bisa wudu dengan baik, otomatis sholatnya juga nanti bermasalah, kan begitu nggih? Tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Ya, maka ini termasuk yang perlu kita ketahui, bagaimana ya kita bisa mencontoh ya wudu dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, terutama dengan bimbingan para ulama yang menjelaskannya. Okay. Maka ilmu untuk mengetahui tentang wudu ini fardu ain. Karena wudu tidak bisa diwakilkan. Bisa betul Pak? Diwakil Pak? Ada orang wudu, titip satu wudu, tinggal sholat lagi nanti, ya bisa. Okay. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Kalau pernah kita sebutkan fardu kifayah ini adalah ya, ketika ada yang sudah menjalankan maka sudah gugur kewajiban yang lainnya. Ya, sedangkan fardu ain maka setiap orang harus wajib tahu. Ya, bagaimana ya, sebagaimana nanti kita jelaskan bagaimana tentang wudu. Ya, agar nantinya ketika kita sholat, okay, itu menjadi sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah kita menjalankan wudu dengan baik dan benar. Okay. Beberapa yang nantinya kita akan pelajari bersama berkenaan tentang wudu, ya. Yang pertama, jadi ada terdiri sekitar 8 bab. Ya, 8 subbab di sini pada bab wudu. Ya. Yang pertama adalah pengertiannya. Ya, yang pertama adalah pengertian dan hukum berwudu. Ya, nanti kita akan jelaskan di sini. Yang kedua adalah dalil atau hujjah dasar tentang wajibnya berwudu. Kepada siapa ia diwajibkan dan kapan ia menjadi
wajib untuk dilaksanakan. Yang ketiga adalah syarat-syarat sahnya wudu. Ya, syarat-syarat sahnya berwudu. Ya. Yang keempat adalah fardu. Ya, fardu wudu, atau kita bisa sebutkan rukunnya, ya, rukun wudu, yang menjadikan wudu itu menjadi sah dalam pelaksanaannya. Berikutnya yang kelima adalah tentang sunnah-sunnah wudu yang kita dianjurkan untuk melaksanakan, untuk menyempurnakan wudu kita agar menjadi lebih sempurna. Bukan hanya fardu-fardu atau rukun-rukun saja yang diterapkan untuk menjadikan sah wudu tersebut, agar wudu menjadi sempurna, ini ya, sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu kita menjalankan sunnah-sunnah wudu. Yang keenam adalah pembatal-pembatal wudu. Nanti ada beberapa pembatal-pembatal wudu, ya, yang harus kita ketahui agar wudu kita tetap bisa ada sampai pada perjalanan sholat kita. Ya. Yang ketujuh adalah ibadah yang mewajibkan berwudu. Ibadah-ibadah yang nantinya kita harus berwudu sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Ya, yang terakhir, yang ke-8 adalah ibadah yang dianjurkan untuk berwudu. Sifatnya adalah sunnah, anjuran. Ya, sifatnya anjuran. Beberapa amalan yang dianjurkan, bukan diwajibkan, ya, dianjurkan untuk berwudu. Yang pertama, pengertiannya, ya, pengertian berwudu dan hukum berwudu. Disebutkan secara bahasa, wudu diambil dari akar kata al-wada'ah. Ini akar kata dari wudu. Ini wudu dari kata akar al-wada'ah, yang berarti al-husnu wan nadhafah. Ya, jadi keindahan dan kebersihan. Jadi secara bahasa, wudu itu sebagai cara kita untuk membersihkan diri sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, maka sebelum kita bertemu dengan zat yang kita cintai, yang kita agungkan, maka selayaknya kita sebagai seorang hamba untuk memperindah diri, membersihkan diri kita, ya, sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang diwajibkannya. Ya, maka secara bahasa, ya, wudu dari kata al-wada'ah, yang berarti keindahan dan kebersihan. Secara syariat, ya, secara istilah atau salah istilah disebutkan menggunakan air pada 4 anggota badan. 4 anggota badan. Yang pertama adalah wajah. Ya. Yang kedua adalah tangan. Yang ketiga adalah kepala. Yang keempat adalah kedua kaki. Ya, dengan tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan jelaskan sebagaimana nanti kita akan paparkan. Ada satu ayat yang dia mengupas keseluruhan berkenaan tentang wudu. Ya, maka di sini ada 4. Nah, ini 4 kok kenapa kok enggak disebutkan, ya, apa, mencuci tangan misalnya? Kok tiba-tiba di sini ada 4 anggota badan yang dikenai air atau dikenai untuk air wudu. Ya, yang pertama wajah. Ya, dari wajah ini, ya, tempat pertama yang wajib untuk dikenai air wudu. Ya, bukan, kalau dalam bahasa kita berbeda antara wajah dan muka, nggih. Ya, kalau wajah ini, ya, bisa kita katakan wajah itu dari tumbuhnya rambut, batasnya, ya, sampai rahang bagian bawah. Jadi kalau misalnya laki-laki yang punya jenggot seperti saya, gitu nih, ya, maka ini harus dikenakan.
Nggih. Bagian pembatas di bagian samping sampai pada apa ini, pelipis ya maksudnya ya. Jadi mendekati telinga. Nah ini wajah. Maka wajah berbeda dengan muka. Wajah bisa terkena bisa termasuk pada mata ya, hidung, mulut. Nah ini masuk pada wajah. Kalau muka ya namanya, kalau kita tahu cuci muka ya cuma bagian sini saja. Tidak berkumur dan tidak istinsyak, maksudnya memasukkan air dalam hidung. Jadi kalau masuk kepada wajah keseluruhannya harus kena. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ya, yang kedua adalah tangan. Nah, tangan bagian mana? Ya, nah itu juga akan dijelaskan pada ayatnya. Ya, bukan hanya sekedar telapak saja, tapi ilal marafiq, sampai pada siku. Ya, jadi bukan hanya telapak saja, tapi sampai siku. Yang berikutnya ya adalah kepala. Bagaimana kita nanti berwudu ya ketika mengusap kepala? Apakah hanya sekedar depannya saja, ataukah ada sebagian dari kepala atau keseluruhannya? Bagaimana dengan orang yang dia mempunyai rambut yang panjang? Apakah harus seluruh rambutnya kena air? Nah begitu nggih. Ya bagi perempuan misalnya begitu nggih. Maka nanti insya Allah kita akan jelaskan sini. Berikutnya ya. Dan kedua berikutnya ya, maaf ya. Kedua kaki ya, ini kedua kaki. Ini kedua kaki juga termasuk hal yang penting juga kita ketahui. Ya, ini juga termasuk hal yang bagian anggota wudu yang perlu untuk dikenai. Ya, bukan hanya sekedar diusap. Ya, tapi harus dibasuh. Ya, kaki. Ya. Dan 4 ini adalah anggota wudu yang wajib hukumnya untuk terkena. Nah begitu. Kenapa kok disebutkan 4? Ya karena ini yang anggota wudu, anggota badan kita ketika berwudu yang wajib untuk dikenai air wudu. Begitu ya. Berikutnya hukumnya wajib atas orang yang berhadas. Jadi wudu itu hukumnya wajib bagi orang yang berhadas. Maksud ini adalah hadas kecil. Ini hadas kecil. Tapi kalau hadas besar maka dia harus mandi. Jadi kalau hadas kecil maka cukup dia untuk berwudu. Ya. Bila dia hendak sholat dan apa yang sehukum dengan sholat seperti tawaf. Ya, jadi tawaf juga termasuk dianjurkan untuk berwudu sebelum melaksanakan tawaf. Dan berikutnya menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Jadi kalau menyentuh mushaf Al-Quran maka wajib baginya untuk berwudu. Menyentuh. Nanti berbeda antara menyentuh dan membaca. Nah, berbeda nggih. Kalau membaca berbeda dengan menyentuh. Kadang kita membaca tidak perlu dengan sentuhan. Tapi kalau menyentuh ya tidak perlu membaca pun juga bisa dikatakan menyentuh. Ya, berbeda. Tapi kalau dia menyentuh Al-Quran maka wajib baginya untuk berwudu. Walaupun ada sedikit beberapa ulama saja ya, yang dia berpendapat tidak wajib untuk berwudu. Tapi ini kecil. Tapi kebanyakan ulama ya, jumhur lah disebutkan ya kalau istilahnya. Kebanyakan ulama ini berpendapat ya wajib untuk berwudu sebelum menyentuh mushaf bagi yang dia berhadas. Ya. Ya, ini dari pengertian dan hukum wudu. Walaupun sekali lagi memang ada nanti beberapa kondisi wudu itu tidak wajib. Ya, tergantung apa yang dia akan laksanakan, amalan apa yang dia akan laksanakan, ibadah apa yang dia akan laksanakan, maka juga tergantung pada posisinya. Bahkan nanti kalau belajar lebih dalam lagi, bahkan ada di mazhab Hanafi disebutkan kadang ada wudu yang sifatnya makruh dan haram. Wah, sampai sebegitu. Jadi tergantung pada kondisi yang dia lakukan ketika berwudu. Berikutnya, yang kedua adalah dalil tentang wajibnya wudu, kepada siapa yang diwajibkan dan kapan ia diwajibkan. Ya, adapun dalil yang mewajibkannya maka ia adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu ayat tapi menghimpun hukum tentang wudu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Ya. Jadi di sini di ayat yang cukup panjang, satu ayat pada surah Al-Maidah ayat ke-6, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Jadi apabila kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajah kalian. Ya, sebagaimana tadi kami sebutkan, ya, wajah keseluruhannya, ya, dari tumbuhnya rambut, ya, yang dekat dengan apa namanya atas ini, ya, jidat, ya, sampai pada apa namanya ini dagu. Jadi kalau laki-laki yang punya apa namanya punya jenggot seperti saya, maka wajib dia untuk menyela-nyelanya agar basah apa namanya ini jenggotnya. Ya, pelipisnya juga sampai terkena. Ya, maka jangan sampai hanya sekedar depannya saja, tapi semuanya harus dikenakan. Ya, wajahnya. Ini bagian yang wajib. Dan seluruhannya sampai pada hidung, istinsyak, masuk air dalam hidung, bukan hanya sekedar disentuh hidungnya saja di bagian luarnya, tapi masuk. Ya, kadang saya pernah beberapa orang, ya, yang kadang cuma segini doang, ya, kadang masukin jarinya ke dalam. Nah, ini kurang, Bu. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung, dihirup, ya, dihirup. Tapi dilatih, ya, kalau nggak terbiasa masuk sampai dalam. Walaupun itu juga nggak masalah begitu, ya. Sekecuali ketika dia berpuasa, ya, maka apa namanya jadi kalau berpuasa ditahan tidak sampai pada masuk dalam begitu, ya. Dan kumur-kumur ini termasuk pada wajah. Ya, ini bagian wajib yang pertama. Ya. Berikutnya wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, di sini disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq. Maka yang kedua setelahnya, ya, setelah wajah, maka membasuh tangan. Tangan ini sampai pada siku. Maka di kalimat di ayat ini wa aydiyakum ilal marafiq, sampai pada siku. Ya, sampai pada siku. Ya, wamsahu biru'usikum. Yang berikutnya adalah mengusap kepala, bukan membasuh. Kalau tadi kan waqsilu, membasuh. Kalau kepala katanya dengan wamsahu, diusap saja, tidak dibasuh. Nah, mengusapnya bagaimana? Ya, jadi kita harus mengetahui bagian kepala itu bagian yang mana. Walaupun sekali lagi ini tidak terlepas dari perbedaan para ulama memang untuk penempatannya begitu, ya. Tapi secara umum, ya, namanya kepala, ya, kepala ini begitu, ya. Ya. Maka kalau kita mau mengusap, maka keseluruhan dari tumbuhnya rambut sampai pada tengkuknya. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang rambutnya panjang,
ya tidak termasuk rambutnya. Kalaupun panjang ya biarlah panjang, jadi yang kena tetap pada posisi kepalanya. Jadi bukan harus sampai sini baru dikembalikan lagi, tidak perlu. Diusap. Walaupun nanti kita akan temukan beberapa yang berbeda, nanti insya Allah kita akan terangkan di akhir di bab yang lainnya. Ya, tapi secara umum kita sebutkan di sini. Ya, maka di sini pada ayat ini disebutkan wamsahu bi ru'usikum, jadi diusap kepala. Ya, diusap kepala. Sampai pada bagiannya. Jadi bagian bukan hanya kepala, bagian ini saja ya. Jadi telinga ini masih bagian dari kepala, maka diusapkan. Ada sebagian ulama ya dia harus langsung, jadi kita usapkan dari atas sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi baru ke telinga. Jadi jari ini masuk kepada lubang telinga, membersihkan dalamnya, bagian jempol di luarnya, tarik. Atau ada sebagian yang mengambil air lagi, jadinya kepalanya diusap kembali, ambil air baru, maul jadid, baru telinganya. Ada sebagian seperti itu. Tapi banyak ulama yang lebih condong pada yang sekaligus, karena emang ini bagian dari kepala. Telinga ini masih bagian dari kepala. Berikutnya wa arjulakum. Ya. Apakah wa arjulakum ini masuk pada wamsahu, diusap saja? Nah, di sini nanti masuk pada ilmu nahwu maksudnya. Kenapa kok di sini disebutkan wa arjulakum bukan wa arjilikum? Bukan dibaca kasrah tapi fathah. Ya, walaupun kalau kita masuk pada qiraat, ada memang qiraat yang baca nanti wa arjulikum. Ya, tapi kalau di kita wa arjulakum. Ya, kalau riwayatnya Imam Nafi dengan wa arjilakum. Tapi walaupun sekali lagi wa arjulikum, tetap dia maknanya kembali pada faghsilu, sama seperti wajah, maka kaki itu bukan diusap tapi dibasuh. Ya, kaki itu juga dibasuh. Ilal marafiq, sampai pada mata kaki. Dan bagian ini yang sering Rasulullah tegur. Banyak sekali riwayat hadis yang menerangkan bahwa para sahabat itu suruh ngulang lagi wudunya dikarenakan bagian ini. Ya, bagian kakinya. Ya, jadi bagian kaki sampai pada mata kaki. Ya, ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, maka ketika posisi kalian dalam keadaan junub, fatahharu. Nah, maka sucikanlah. Maksudnya sucikanlah di sini bukan wudu, tapi mandi. Karena ada sighah mubalaghah dalam Islam. Jadi dia lebih, bukan hanya sekedar mensucikan dengan wudu, tapi dia lebih daripada itu, yaitu mandi. Nah, ini butuhnya kita ulama itu seperti itu, para ulama. Ya, karena ulama juga butuh untuk mempelajari bahasa Arab, menyampaikan sesuai dengan bahasa Arabnya begitu, dengan pendapat-pendapat usul fikih dan sebagainya. Ya, maka bagi yang dia junub, tidak hanya dia bisa suci kembali dengan berwudu, tapi harus dengan mandi. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ya, maka ini juga nanti kita sampaikan juga tentang lamastumun nisa. Ya, tentang menyentuh wanita, bagaimana, apakah membatalkan. Nanti ingatkan kalau saya lupa menjelaskan, Nanti ada pertanyaan ditanyakan kalau saya lupa karena di bab yang kita di sini tidak disinggung secara khusus. Ya, tapi nanti monggo kalau saya lupa untuk menjelaskan maka diingatkan. Berikutnya, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka kita bisa menggunakan debu tanah untuk berwudu, debu yang baik, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka ketika tayamum itu cukup untuk famsahu biwujuhikum, mengusap
Wajahani baru beda. Kalau tadi kita lihat di ayat pertama faghsilu wujuhakum, suruh membasuh muka untuk berwudu. Kalau tayamum famsahu biwujuhikum, diusap saja, jadi nggak perlu kumur-kumur, nggak perlu air debunya masukin mulut, ya gitu maksudnya. Oke, cukup untuk diusap saja. Ya, wa aydiyakum, dan tangan. Nah, tangannya mana, bagian mana? Bagian tangan saja, bagian telapaknya saja, cukup. Ya, jadi kalau tayamum nanti kita ada bab khusus nih, ini nanti di bab khusus masalah tayamum, tapi secara umum kami sebutkan. Jadi kalau tayamum tidak perlu sampai pada siku, cukup telapak tangan saja. Oke, walaupun nanti memang ada sebagian pendapat ulama yang demikian, ada memang. Ya, tapi kalau lihat dari di ayat ini sebutkan maka cukup wa aydiyakum. Maka kita lihat di teks yang pertama tentang wudu disebutkannya wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, tangan sampai pada siku. Jelas perintahnya tangan sampai siku. Sedangkan pada tayamum maka disebutkannya wa aydiyakum saja, tidak ada ilal marafiq. Jadi cukup dengan telapak tangan saja. Ya, sebagaimana juga pada hukum had orang yang mencuri. Orang yang mencuri itu dalam hukum Islam dipotong tangannya, enggak perlu sampai sini. Ya, begitu nggih. Ada sebagian, walaupun sekali lagi nggih tidak menutupi kemungkinan ada beberapa ulama yang berbeda. Tapi kalau lihat dari segi bahasa pada ayat ini, maka jelas nggih di sini tidak sampai pada ilal marafiq. Ya, begitu nggih. Nah, ini gambaran umum secara umum tentang wudu pada ayat ini. Yang perlu kita ketahui bagaimana hal-hal yang wajib kita ketahui untuk berwudu. Ya, karena ada empat anggota badan yang wajib untuk dikenai air. Wajah yang pertama, yang kedua adalah tangan sampai siku, yang ketiga adalah kepala, yang keempat adalah kaki. Ya, sampai pada mata kaki. Ya, gitu. Berikutnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan li ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Ya, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ya, jelas hukumnya wajib ya. Dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan ghanimah sebelum dibagikan. Ya, jadi jelas dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak diterima, la yuqbalullahu salatan, tidak diterima salat seorang bi ghairi tuhurin, tanpa dia bersuci, maksudnya adalah berwudu. Ya, wala shadaqatan min ghululin, ya, atau orang yang dia bersedekah dari hasil penggelapan ghanimah. Maksudnya ghanimah ini harta rampasan perang ya. Jadi kalau dalam perangan, dalam Nabi kita kalau perang para sahabat itu ada ghanimah, harta rampasan perang, maka harus dikumpulkan dulu sebelum dibagi. Jadi bagi orang yang dia sengaja menyelundupkan sebelum dikumpulkan, maka ini termasuk yang tidak diterima walaupun dia melakukan sedekah. Ya, begitu ya. Maka sama orang yang dia bersedekah dengan cara haram, maka juga tidak diterima. Entah dia mencuri misalnya begitu nggih, atau yang lainnya. Ya, sebagaimana yang kita pernah ketahui tentang kisahnya Sunan Kalijaga begitu nggih, yang dia suka mencuri untuk sedekah kan gitu, tetap tidak diterima. Ya. Berikutnya hadis yang lain disebutkan la yuqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Ya, Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Wah, ini beberapa dasar hujah dalil bahwa memang kita dianjurkan untuk berwudu, diwajibkan untuk berwudu. Ya. Dalam masalah ini tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin adanya beda pendapat. Ya, jadi tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan kaum muslimin tentang kewajiban berwudu. Ya, maka dengan penjelasan tersebut mensyariatkan wudu menjadi tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Jadi sepakat para ulama tentang kewajiban untuk berwudu. Nah, dengan dalil-dalil yang kami tadi sebutkan.
Berikutnya, adapun kepada siapa wudhu itu diwajibkan, maka ia diwajibkan kepada setiap muslim dewasa, ya, yang berakal, manakala dia hendak sholat atau apa yang sehukum dengannya. Adapun kapan wudhu itu wajib, maka bila masuk waktu sholat atau saat seorang hendak melakukan perbuatan yang disyariatkan harus berwudhu, sekalipun tidak berkaitan dengan waktu seperti tawaf dan menyentuh mushaf, ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita ketahui tentang orang yang hendak berwudu. Yang pertama, ya, syarat-syarat sah wudu, ya. Agar wudu sah maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah Islam. Maka orang yang dia kafir maka tidak sah dalam wudunya, karena itu termasuk amal yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Berikutnya berakal. Maka orang yang gila, orang yang mabuk maka tidak sah wudunya. Ya. Atau orang yang hilang akal, pingsan, enggak mungkin pingsan wudu. Okay. Pingsan ya pingsan kan begitu ya. Ya, atau sebagainya. Atau tidur, enggak mungkin dia tidur berwudu, mungkin dalam mimpi ya. Ya. Berikutnya tamyiz. Tamyiz itu, ya, seorang anak yang dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan, atau begitu ya. Jadi itu disebut mumayyiz, seorang anak yang tamyiz, ya. Sehingga wudu tidak sah dari orang yang kafir, gila, dan anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz. Ya, usia tamyiz itu kurang lebih 7 tahun. Ya, kalau balik itu dilihat bagi misal laki-laki yang dia mimpi basah atau perempuan yang haid, ya. Kalau tamyiz maka kurang daripada itu. Jadi tamyiz itu biasanya muncul duluan sebelum balik. Ya, walaupun sekali lagi ini di kalangan para ulama juga berbeda, apakah diwajibkannya setelah balik atau tamyiz begitu ya. Tapi tamyiz sudah dihitung bagi dirinya untuk bisa berwudu. Maka sekali lagi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam agama kita memerintahkan anak kita untuk sholat itu di umur berapa, Pak? 7. Memerintahkan, walaupun dia belum ada kewajiban. Mempersiapkan di umur 7 tahun, walaupun kewajiban dia untuk melaksanakan sholat ketika balik, dihitungnya balik, ya. Tapi persiapan itu perlu. Ya, maka dalam agama kita 7 tahun anak sudah harus, seorang ayah, ibu itu harus mulai memerintahkan anaknya untuk sholat, mengajari anaknya untuk sholat, diperhatikan, dibimbing untuk sholat, tapi jangan dipaksa. Ya. Jangan sampai ketika kita ingin menjadikan anak kita itu sholat di masjid misalnya, atau dia rajin sholat, kita memaksakan anak kita. Khawatirnya bukan dia menjadikan cinta untuk sholat, tapi malah benci dengan sholat. Ya, karena sekali lagi 7 tahun belum ada kewajiban bagi dirinya untuk sholat, tapi kita sebagai orang tua dituntut untuk mengajarkan sholat. Tapi jangan sampai ketika kita mengajarkan itu dengan penuh kekerasan. Ya, kadang ada sebagian orang lihat anak, ini namanya anak-anak main-main. Ya, nggak bisa mungkin ini namanya usia mereka udah main. Kalaupun kita ajak sholat dia main, ya sudah, wajar saja. Yang penting tetap kita arahkan. Dan sampai kita karena dia suka main, ketika kita ajak sholat kita harus mencubitnya, harus seperti ini, atau kita maksakan misalnya belum sampai pada usianya dia wajib untuk melaksanakan, atau kurang dari 10 tahun, okay, dia langsung kita marahin ketika nggak sholat, langsung kita paksa bangun ketika subuh dan sebagainya, sampai akhirnya dikhawatirkan dia nanti akan muncul kebencian dengan sholat, atau dia akan melaksanakan sholat dengan rasa terpaksa. Maka tumbuhkanlah pada usia 7 tahun untuk kecintaan, jangan sampai dia melakukan karena keterpaksaan, kebencian. Ya, maka persiapan 7 tahun sudah dipersiapkan untuk menjalankan sholat. Tentunya ketika kita mau menjalankan sholat tidak mungkin tanpa berwudu. Maka pada usia 7 tahun kita sudah harus ajarkan anak itu untuk berwudu dengan baik dan benar, agar nantinya juga terbiasa sholat dengan baik. Maka setelahnya baru usia 10 tahun baru kita dianjurkan boleh menghukum dengan pukulan yang mendidik,
bukan pukulan yang menyiksa nggih, tapi mendidik anak ketika sholat. Pukulan istilahnya kita pukulan nggak perlu pakai ini begitu nggih, mukul pakai sedotan aja pukul. Istilah menandakan apa? Kita marah kalau dia tidak menjalankan sholat, bukan memberikan dia rasa sakit kalau dia adalah melakukan suatu kesalahan, bukan, tapi kita memberitahu kalau kita itu marah kalau dia tidak melaksanakan sholat. Maksudnya seperti itu, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan. Ya, dan di umur 10 tahun itu kita dianjurkan untuk memisahkan anak kita yang laki-laki dengan perempuan. Ini juga penting ya Bu ya, jangan diabaikan ini nggih, yang 10 tahun, karena kasus-kasus yang terjadi di televisi kita tahu, maaf nggih, hubungan antara kakak dan adik yang sedarah, pernah kita tahu nggih di Sumatera nggih kalau nggak salah nggih. Itu dikarenakan itu ya, tidak ada penerapan seperti itu. Jadi umur 10 tahun tidak dipisah sampai dewasa. Bahkan ketika diinterogasi, ternyata kakak adiknya itu bukan hanya satu kamar tidurnya, satu sarung, satu selimut. Ya, akhirnya malah menjadikan mereka ya seperti itu, namanya perempuan dan laki-laki kan begitu. Maka di usia 10 tahun itu dianjurkan dalam agama kita, sudah ribuan tahun, 1400 tahun yang lalu sudah anjurkan untuk dipisah. Ini menunjukkan agama kita sangat memperhatikan hal seperti itu. Ya, lengkap ya, agama kita itu lengkap sekali. Ya, berikutnya yang kedua ya adalah niat. Ya, berdasarkan hadis ya, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Maka ini penting ya, niat juga. Setiap kita mau beramal maka harus dengan niat. Ya, niat. Semua amal kita tergantung pada apa yang kita niatkan. Salat niatnya salat, wudu niatnya wudu, dan ibadah-ibadahnya harus dengan niat. Dan niat itu di dalam hati. Itu enggak ada kesepakatan para ulama. Niat itu di dalam hati. Oke. Dalam hati. Berikutnya, tetapi niat ini tidak disyariatkan untuk dilafadzkan karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi. Jadi sekali lagi ini dimaksudkan adalah niat itu dari hati, bukan dari lisan. Jadi namanya niat itu dari hati. Kalau sudah hati itu berniat, sudah sah apa yang dia kerjakan. Ya. Maka sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkenaan niat, maka melafadzkan niat itu bukan termasuk niat. Okay. Melafadzkan itu untuk mendorong niat dalam hati. Ya. Jadi kenapa kok kadang saya nerangkan itu begitu nggih? Jadi biar tidak ada saling menyerang antara perbedaan itu. Ya, karena sekali lagi ya, melafadzkan talafut bin niat itu juga ada sebagian ulama yang memperbolehkan bagi yang memang ada kesusahan dirinya untuk memantapkan niat. Tapi sekali lagi niat itu dalam hati cukup. Kalaupun hatinya sudah meniatkan dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, sudah cukup, nggak perlu melafadzkan, sudah. Oke. Tapi kita tidak juga yang salah itu adalah ketika dia menjadikan melafadzkan niat itu sebagai niat, itu yang salah. Karena niat itu tidak mungkin dari lisan, niat itu dari hati. Kadang orang itu berbicara niatnya berbeda, kan begitu. Ya. Jadi niat itu dari hati. Ya. Berikutnya yang ketiga, dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam bab air. Adapun air najis maka tidak sah digunakan untuk berwudu. Maka syarat yang ketiga adalah menggunakan air yang tahur, suci, mensucikan, dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang pertemuan kedua. Okay. Setelah muqaddimah kita jelaskan tentang taharah, tentang perbedaan antara mana air yang dia bisa suci mensucikan, mana air yang suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Sudah kita jelaskan, okay. Dan ini juga termasuk yang perlu kita ketahui. Yang keempat, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampai ke kulit. Ya. Jadi menghalangi airnya sampai pada kulit, berupa lilin misalnya. Ini juga perlu nggih. Kadang ada beberapa orang habis makan, membuat roti misalnya, buat gorengan, ya tangannya kena adonan, ya. Tapi dia diperhatikan, dibersihkan dulu, langsung wudu aja, terjang aja kan begitu. Padahal
ya bagian-bagian yang harus dikenakan air ini ketika tertutupi, ya ini menjadikan tidak sah. Ya, maka disebutkan seperti lilin, adonan atau yang sepertinya seperti cat kuku yang banyak dipakai oleh kaum wanita di zaman ini. Ini cat kuku juga nih, Bu ya. Nah, tangan sekali lagi, tangan itu wajib. Nggih. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, keseluruhannya. Jadi tangan, jari, kuku-kuku ini juga harus terkena air. Ya, jadi kalaupun mau pakai kutek, bener nggih? Kotek, maka kotek yang kiranya bisa menyerap air, ada ya. Ada kotek yang dia bisa menyerap air. Jangan sampai menggunakan kotek yang dia tidak bisa menyerap air. Kalaupun kita misalnya habis masak dan memang ada yang menempel di situ, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Jangan wudu dulu baru dibersihkan. Nggih, jangan kebalik. Dibersihkan dulu baru berwudu. Nah, kadang ada sebagian yang berwudu langsung masih ada baru dibersihkan. Enggak, bersihkan dulu, koreksi dulu baru berwudu. Ya, kalaupun misalnya kita berwudu langsung ternyata ketika kita sadari selesai wudu ternyata masih ada yang tersisa dan tidak bisa menyerap air, maka diulang wudunya. Wudunya diulang, dibersihkan lagi wudu sesuai urutannya. Bukan hanya yang bagian misalnya tangan yang terkena adonan baru selesai wudu baru nyadar ternyata ada adonan baru dibersihkan baru diusap tangannya doang, nggak bisa, harus ulangi dari awal sampai akhir begitu nih ya. Berikutnya yang kelima istijmar dan istinja, dan ini sudah kita sampaikan nih. Apa itu istijmar apa Bu? Masih ingat istijmar apa? Tadi ya nih, oh enggak. Apa? Bapak-bapak masih ingat istijmar? Membersihkan dua jalan dengan lupa. Membersihkan dua jalan ya, kemaluan belakang ataupun depan ya, ketika keluar maka dibersihkan dengan batu dan semisalnya. Itu istijmar. Kalau istinja, membersihkan dua jalan dengan air. Nggih, begitu nggih. Jadi kalau istinja itu dia membersihkan habis BAK, BAB dengan air, sedangkan istijmar itu menggunakan selain dari air, di batu, tisu atau sebagainya. Ya. Berikutnya yang keenam mualah. Ya, syarat berikutnya adalah mualah. Mualah itu apa? Berkesinambungan, urut, dan tidak ada jeda yang begitu panjang. Oke, jadi misalnya kita mulai dari tangan, telepon dulu, baru lanjut, nggak bisa. Oke, baru cuci tangan, baru kumur sampai muka, baru masuk ke tangan sampai siku, masak dulu. Nah ini lanjut kepala baru kaki, nggak bisa. Oke, maka harus langsung berurutan dari tangan, nanti muka, kumur-kumur dan sebagainya sampai akhir itu harus langsung. Okay. Ada sebagian yang menerangkan ya mualah ini itu batasnya sampai air anggota badan sebelumnya itu kering, maka dia boleh melanjutkan. Misal contoh misalnya pas tangan kumur-kumur, muka sebelum tangan dia melakukan aktivitas lainnya sampai sebelum air ini kering pada wajahnya, maka dia boleh melanjutkan kembali. Tapi kalau udah kering maka dia harus ulang dari awal. Ada yang mengatakan demikian, tapi sekali lagi namanya kering pada air dalam anggota badan ketika ingin melanjutkan kembali itu tergantung pada kondisi. Kalau kondisinya panas cepat keringnya ya, maka ini juga tidak bisa jadi patokannya. Maka sekali lagi ini untuk mualah ini memang berbeda-beda para ulama. Ada yang dia sifatnya sunnah, ada yang dia mewajibkan. Tapi di kitab yang kita pelajari di sini ini termasuk syarat sebagai sahnya kita berwudu. Maka harus berkesinambungan, tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Kalaupun ada jarak maka jangan sampai terlalu panjang. Sampai menjadikan lupa atau sebagainya. Berikutnya yang ketujuh tertib berurutan. Jadi harus berurutan sebagaimana tadi disebutkan wajah,
langsung tangan, kepala, kaki harus berurutan. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba langsung kaki dulu, habis itu wajahnya, nggak berurutan, kayak gitu nggak bisa. Ya, maka harus berurutan. Kalaupun misalnya ada yang terlupa bagian wajibnya, maka ulang dari awal lagi. Bukan mengira-ngira mana yang kelupaan, tidak. Ya, tapi harus diulang dari awal lagi. Ya, maka berurutan ini juga termasuk syarat sahnya wudu. Ya, berkesinambungan dan berurutan. Gak bisa kita pilih-pilih seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berwudu, ya, bagus yang dibolehkan itu tangan sampai siku atau siku ke tangan, Bu? Yang benar yang mana, Bu? Dari tangan ke siku. Kalau ke siku tangan boleh nggak? Kadang ada sebagian kalau di keran, ya ada sebagian saya lihat itu bukan ngambil air langsung di siku, tapi dari siku ke sini, ya. Dialirin sampai ke bawah. Sah buatan itu? Ya, itu sama saja boleh, nggak masalah, tidak ada hubungannya masalah itu. Yang penting kena tangan sampai sikunya, ya, tangan sampai sikunya kena. Jadi mau posisinya kayak gini, ya. Tapi ya, ya. Tapi kalau misalnya di zaman Nabi, ya itu nggak mungkin, ya, karena memang nggak ada keran zaman dulu. Ya harus pakai bejana, pakai baskom atau apa dari tangannya dikena begitu, ya. Jadi mengalirnya ke bawah. Ya. Tapi ini sama saja karena perintahnya adalah terkena airnya tangan sampai pada siku, begitu. Ya. Yang ke-8, ya, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Tadi 4, ya, masih ingat, ya? Yang wajib dikena basuh itu wajah, tangan, kepala, kaki. Ini harus urut, ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ini wajib. Ini wajib untuk dibasuh, harus wajib dikenai air wudu. Berikutnya yang keempat, fardu wudu atau rukun wudu. Ya. Ya, sebagaimana tadi kita juga sebutkan di awal, nih. Jadi yang pertama membasuh wajah secara sempurna berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu. Ya, ini wajah, ya, bukan muka, wajah. Jadi keseluruhannya, ya, keseluruhannya hidung, terlebih pada hidung, ya. Maka disebutkan, ya, termasuk pada berkumur sungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh, ya, beristinsyak, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung, karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Ya, jadi kalau kita membasuh wajah, ya, maka jangan lupa untuk, ya, berkumur-kumur dan hidung, ya. Maka ini wajib, ya, harus kena, dimasukkan airnya, ya, jadi ditampung airnya, dihirup, disedot, ya, enggak perlu sampai peng gitu. Ya, walaupun sekali lagi itu juga baik-baik saja, enggak masalah sebenarnya. Ya, bahkan kalau kata guru saya itu, kalau kalian pilek sebelum jadi awal-awal pilek itu langsung dimasukkan aja air, langsung dikeluarin, itu nanti nggak jadi pileknya. Ya, sekarang kan ada terapi air, ya, dimasukkan hidung, nanti keluar dari hidung satunya, air ngalir terus, itu untuk terapi juga bisa, ya, begitu. Maka ini ketika kita mengusap wajah kita secara sempurna keseluruhannya, ya, jadi kena semuanya, nggih, bagian-bagiannya. Bagi yang laki-laki yang dia punya jenggot, nggih, maka dikenakan sela-selanya, ya, apalagi kalau lebat, dan Rasulullah juga demikian. Ya, tapi bagaimana kalau misalnya ibu-ibu yang berjenggot? Ada mboten? Ya, maka dicukur kalau ada, ya. Ya, kalau ibu-ibu, kalau ada perempuan misalnya, ada beberapa mungkin, ya, ada yang dia punya jenggot atau kumis, maka dia
bagusnya dibersihkan saja. Kalau perlu pakai krim perontok, dirontokin sekalian. Ya, begitu nggih. Berikutnya yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, ya, dan tanganmu sampai pada siku. Ya, sampai pada siku. Ya, bahkan ada sahabat Abu Hurairah itu kadang kalau misalnya dia berwudu melebihkan. Beliau punya apa namanya? Punya ijtihad sendiri nggih. Ya, sampai melebihkan. Karena dalam hadis disebutkan bagi seorang orang yang dia seorang umat Nabi Muhammad yang dia berwudu nanti di hari kiamat, ya, disebutkan ghurru muhajjali, ya, dia bersinar-sinar bagian-bagian tubuh yang dia basuh. Ya, Abu Hurairah pengen dia yang bersinar itu bukan hanya tangan sampai siku saja, sampai sini, ya, begitu. Walaupun sekali lagi nggih, ini ijtihad Abu Hurairah saja. Tapi kalau dari contoh dari Rasul, ya tidak disengaja sampai sini, ya cukup. Tapi memang himbauan para ulama jangan sampai mepet, nggih. Nanti takutnya bagian yang harus kena nggak kena. Maka boleh dia lebihkan sedikit boleh. Nggih. Jadi tidak harus diukur mepet, ya, tidak perlu. Ditambah dikit lagi untuk memastikan biar bagian yang wajib dikena itu benar-benar terkena air wudu. Nggih. Berikutnya yang ketiga, mengusap kepala keseluruhan beserta kedua telinga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Ya, usaplah kepalamu. Jadi kalau kepala diusap saja. Ya. Dan sabda Nabi yang disebutkan al-udunani minar ra'si. Dua telinga termasuk pada kepala, sehingga tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa bagian lain. Tapi sekali lagi nggih, memang ada sebagian ulama memang memaknainya bukan keseluruhan, tapi yang penting kepala, bagian kepala terkena, memang ada. Ya, tapi tidak ada salahnya untuk menyempurnakan wudu kita dengan menyempurnakan keseluruhannya. Okay. Karena memang ada perbedaan pada kata biru'usikum, bi-nya ini dengannya ini maksudnya keseluruhan atau sebagian saja. Begitu nggih. Tapi yang paling mendekati istilahnya untuk lebih amannya kehati-hatian kita, para ulama lebih condong pada keseluruhan. Jadi ketika rambut itu keseluruhannya nggih. Jadi bukan hanya sekedar jidatnya yang disentuh 3 kali. Nggih, tapi keseluruhannya. Sampai pada punuknya, tengkuknya langsung dikembalikan, baru telinga dibersihkan keseluruhannya. Ya, diusap bukan dibasuh. Dibasuh guna air kerocok gitu. Ya enggak, diusap saja, usap. Ya, begitu nggih. Beda dengan dia dibasuh seperti wajah, wah, berbeda. Bukan hanya diusap wajah tapi dibasuh. Ya. Berikutnya yang keempat, ya, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, dan ini termasuk yang sangat amat penting, ya, karena bagian ini yang kadang malah tidak terlalu serius dilakukan, padahal ini termasuk bagian yang wajib untuk dikenai. Kadang bukan dibasuh gitu, cuma disentuhin di air yang ngalir, ya, enggak bisa, harus dibasuh. Ya, apalagi anak-anak kita ini sering, ya, kalau apalagi terlambat udah komat langsung, ya, bahkan sampai disebutkan, ya, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan umur 60 tahun tapi tidak ada ibadahnya, salatnya yang diterima dikarenakan dia tidak sempurna dalam wudunya, dan bagian tumitnya, ya, bagian tumitnya tidak terkena air dengan sempurna, ya, bagian kakinya itu. Maka 4 bagian yang tadi kami sebutkan wajibnya ini harus diseriusi, jangan sampai kita, ya, lupa ada bagian tidak terkena air. Ya, maka diperhatikan, ya, di sela-sela dari kaki ini, bagian sela-sela jari di sela-sela, bukan hanya sekedar bagian bawah dan atasnya saja,
Tapi jari ini digunakan untuk menyela bagian-bagian jari di kaki. Biar keseluruhannya terkena. Berikutnya yang kelima, ya, tertib. Ya, karena Allah menyebutkan anggota wudu secara berurutan dan Nabi berwudu secara berurutan sesuai dengan yang Allah sebutkan. Wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam tata cara wudu beliau dalam hadis Abdullah bin Aid dan lainnya. Jadi hadis wudu itu sangat banyak sekali dan menyontohkan bagaimana kita berwudu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi ini hadisnya lebih pada bukan qauli, bukan perkataan, tapi dia fi'li, perbuatan Nabi. Jadi para sahabat itu meriwayatkan secara perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hampir semua tata cara sholat, nanti wudhu itu semua periwayatan dari apa yang dilihat oleh para sahabat. Berikutnya yang keenam, al-muwalah tadi, berkesinambungan, yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya langsung. Karena Nabi berwudu secara berkesinambungan dan berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dam, ya, disebutkan anna nabiyya ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirhami lam yusibhal ma'u fa'amarahu an yu'idal wudu'. Ya, bahwa Nabi melihat seorang laki-laki sholat sementara di punggung kakinya ada bulatan hitam seluas koin dirham yang tidak tersentuh air. Maka beliau memerintahkannya agar mengulangi wudunya. Jadi ada seorang sahabat yang dia berwudu dan Rasulullah mendapati di punggung kakinya, tahu punggung kakinya nggih, maksudnya di atasnya ini, ya, dia tidak terkena air secara sempurna. Dan beliau memerintahkan untuk berwudu lagi. Fa'amarahu an yu'ida al-wudu'ah. Dia diperintahkan untuk mengulang wudunya, bukan hanya diminta untuk membasuh kakinya, tapi diulang dari awal. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita atau wajibnya untuk berkesinambungan. Jadi dasar hadis ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk berkesinambungan, dan berurutan. Kalau mualah berkesinambungan bukan syarat, niscaya Nabi cukup memerintahkannya agar membasuh bagian yang terlewat itu saja dan tidak memerintahkannya mengulang wudhu seluruhnya. Ini maksudnya yang dimaksud dari hadis ini diambil adalah Nabi memerintahkan untuk mengulanginya dikarenakan berurutan dan berkesinambungan ini adalah hal yang perlu untuk dilakukan, wajib untuk dilakukan. Kata lum'atun, bulatan hitam, bermakna tempat yang tidak terkena air di dalam wudu atau mandi. Jadi bagian yang tidak terkena air wudu. Maka kalaupun misalnya kita kelupaan bagian lainnya, misalnya kadang ada, mungkin kita pernah merasakan ketika wudu, mungkin wajah kita atau tangan kita, kepala kita lupa untuk dikenai sampai pada akhir, maka diusahakan untuk diulang lagi dari awal, untuk mensempurnakannya, karena emang urutan itu penting. Apalagi kalau misalnya kita sudah sholat ternyata baru ingat, misalnya ternyata ada yang kelewat, maka bisa diulang sesuai dengan keurutannya. Oke. Lanjut ya. Berikutnya yang kelima, sunnah wudu. Nah, ini sunnahnya. Kalau tadi kita sebutkan fardunya, rukun-rukunnya, ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Maka walaupun memang kalau kita ketahui Nabi itu tidak menyebutkan ini sunnahnya, ini wajib-wajibnya, tidak. Ini perlu namanya penjelasan para ulama. Maka nanti perlunya kita ada namanya madhab, gitu bentuknya madhab. Kalau kita pernah sebutkan madhab itu banyak, tapi yang bertahan sampai sekarang hanya 4.
ada namanya madhab Hanafi ya, kalau lihat dari masanya wafatnya para ulama. Yang pertama madhab Hanafi yang paling tua, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, Abu Hanifah yang pertama, Imam Malik yang kedua, Imam Syafi'i yang ketiga, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau Abu Hanifah itu seperti yang biasa dipakai oleh teman saudara-saudara kita di Turki, itu Hanafi kebanyakan. Ya. Jadi kalau Imam Malik itu biasa di Maroko orang banyak Maliki. Ya, kalau Syafi'i, Indonesia Syafi'i, Mesir Syafi'i. Ya, sedangkan kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal ada banyaknya di Saudi Arabia. Ya, Saudi madhabnya Hambali. Maka sekali lagi nggak mungkin kita baca ayat hadis tiba-tiba tahu maksudnya ini, nggak mungkin tanpa perhitungan para ulama. Belajar nahwu aja belum pernah tiba-tiba udah bisa menyimpulkan sendiri. Ya, maka sekali nggak mungkin gitu nggak mungkin kita tanpa pelantara ulama untuk menjelaskan. Maka termasuk orang yang dia sembrono memahami ilmu agama tanpa perantara para ulama, itu sembrono namanya. Ya, sembrono sekali. Apalagi ulama-ulama yang tadi kami sebutkan, dia sebagai mujtahid mutlak. Ya, kalau dibandingkan kita nggak ada apa-apanya begitu. Dan sekali lagi di zaman sekarang nggak ada ulama yang sekali mereka, tidak ada. Ya, tidak ada. Dan syarat-syarat menjadi mujtahid itu banyak begitu. Kalau di sini kita sebagai muqallid saja, orang yang taklid. Jadi kita taklid itu boleh, Bu. Taklid itu boleh. Selagi kita nggak punya ilmunya, kita taklid kepada orang yang paham, punya ilmunya, maka perlu namanya madhab itu seperti itu. Walaupun Imam Malik sendiri tidak menyebutkan beliau itu yang membuat madhab seperti ini, enggak, tapi murid-muridnya, pengikutnya yang mereka menerapkan apa yang dipahami Imam Malik sebagai metode mereka untuk memahami ya agama ini begitu ya. Nah, ini pembukaan untuk masalah sunnah-sunnah ya. Jadi sekali lagi di zaman Nabi itu belum dipisah ini sunnah ini wajib, belum, tidak ada. Nabi mengatakan ini sunnah, oh ini bagian-bagian yang sunnah, oh ini bagian yang ini yang rukun-rukunnya. Rasulullah nggak mengatakan itu, nggak pernah mengatakan itu. Maka butuhnya para ulama untuk menjelaskan bagian-bagian itu. Ya. Sunnah-sunnah wudu disebutkan di sini ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu, di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, tasmiyah. Ya, mengucapkan basmalah. Jadi ketika kita hendak berwudu, ya maka ini anjuran untuk membaca basmalah. Kalaupun misal kita lupa membaca basmalah, lanjutkan saja, tidak masalah. Karena ini bukan termasuk rukunnya. Jadi nggak perlu kalau misalnya kita lupa basmalah ngulangi lagi, tidak. Ya, tidak. Ya, tapi ya ini bukan masalah sah atau tidaknya, tapi dia sebagai sunnah untuk dilakukan. Ya. Maka di awal ya wudu berdasarkan sabda Nabi, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Maka kalau kita hanya yang ini sekali lagi ya, kalau hanya belajar bahasa Arab saja, walaupun kita artikan la wudu'a liman lam, itu kan tidak sah wudu orang, kan begitu. Nah, tapi kalau diterjemahkan tidak sempurna, nah ini butuh namanya perulamaan begitu untuk menjelaskannya. Ya, yang memahami hal tersebut. Ya. Maka sekali lagi, yang pertama sunnah wudu adalah membaca basmalah. Basmalah bagaimana? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Yang benar mana, Bu? Sama aja ya, Bu ya. Mau bismillah, mau bismillahirrahmanirrahim boleh. Nah, ya begitu ya. Sama-sama nama Allah yang disebut. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama. Mau bismillah saja boleh, mau bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Karena perintahnya yadhkurusmallah, sebutkan nama Allah. Yang begitu. Kalau spesifik hadisnya katakanlah bismillahirrahmanirrahim, sudah jelas, itu sudah katanya sudah
sepakat. Ini sudah diberikan lafalnya secara keseluruhan. Tapi kan di sini perintahnya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, bersiwak. Dan ini sudah kita sebutkan di materi sebelumnya yang berkenaan tentang siwak dan sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnahnya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'. Ya, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka akan bersiwak setiap kali berwudu. Ya, ini dianjurkan sekali lagi, ini sunnah. Jadi kalau misalnya hendak berwudu, sikat gigi dulu baru berwudu, bukan kebalikan, bukan wudu baru sikat gigi. Ya, tapi sikat gigi dulu baru berwudu. Walaupun ini sekali lagi karena anjuran sunnah, maka pun kalau misalnya kita wudu dulu baru bersiwak juga tidak masalah. Tapi anjurannya lebih pada bersiwak terlebih dahulu, membersihkan persiapan sebelum berwudu, baru dia berwudu. Ya. Bismillah ya. Ini cukup banyak kalau untuk sunnahnya. Ada sekitar berapa ini? Banyak cukup. Ya. Ini terakhir ya Bu. Nanti kami kasih kesempatan untuk bertanya. Oke. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Ini berdasarkan perbuatan Nabi, karena beliau membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu 3 kali, sebagaimana yang diriwayatkan dalam tata cara wudu beliau. Jadi sekali lagi, tadi yang 4 itu wajib, dan sunnahnya adalah sebelum berwudu dia membasuh tangannya 3 kali. Nah, ini sunnah. Oke, tapi sekali lagi kalaupun kita tahu itu sunnah, jangan ditinggalkan. Nggak sempurna nanti. Ya, tidak sempurna. Walaupun nanti ketika dia berwudu hanya 4 bagian tadi kami sebutkan yang dikenai, yaitu sah-sah saja, wudunya dikatakan sah, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Ya, karena Rasulullah pun juga melakukan hal itu. Kenapa? Di awal dengan membasuh tangan, karena yang nantinya membersihkan bagian lainnya adalah tangan. Kalau tidak dibersihkan bagaimana? Ya, maka dibersihkan terlebih dahulu untuk membersihkan bagian yang lainnya. Ya. Berikutnya yang keempat, ya, maksimal dalam berkumul dan beristinsyak. Ya, menghirup air ke dalam hidung secara mendalam untuk orang yang tidak berpuasa. Ya, jadi orang yang tidak berpuasa, kondisinya dalam keadaan tidak berpuasa, maka dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, sungguh telah diriwayatkan dalam tata cara wudu beliau disebutkan famat madha wastanthara. Ya, lalu beliau berkumul dan beristinthar, mengeluarkan air dari hidung. Ya, dan berdasarkan sabda beliau, wabalik fil istinsyaki ila an yakuna shaiman. Ya, maksimalkanlah ya di dalam beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi kalau kita dalam keadaan tidak berpuasa, maka bersungguh-sungguh untuk berkumur. Bukan hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut, tapi benar-benar dikumur, kumur begitu Bukan hanya sekedar masuk saja, tapi benar-benar celah gigi yang ada makanannya dan sebagainya itu benar-benar hilang. Bukan hanya sekedar masuk buang, bukan, tapi benar-benar dikumur, diputar-putar gitu sampai bagian-bagian gigi itu terkena air dan menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada pada mulut kita. Ya, begitu Ya, apa ini sampai ya? Ada 8 ya. Mas, diselesaikan aja. Ya, saya berharap materi tidak terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting masuk gitu ya. Mungkin ini kita sampai sini dulu ya, daripada nanti itu nggak sempat, malah nanti nggak masuk materi yang disampaikan ya. Ini ngantuk takutnya begitu Nah, insya Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, dan nanti kita sedikit kasih waktu monggo kalau ada yang mau ditanyakan berkenaan tentang materi yang kami sampaikan tadi Jadi monggo bisa dipersilakan.
Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta yang bisa bagian pusat kepala ya. Kan kalau untuk kepala itu dari semua kayaknya apakah perlu cuci sampai tidak menyentuh kulit kepala atau saya kan susah sekali begitu. Jadi diusap saja Bu. Jadi nggak perlu sampai ke kulit kepala, nggak masalah. Yang penting dia diusap. Karena nanti ketika kita belajar setelah ini tentang khauf itu, ketika dia misalnya karena kondisi tertentu harus menggunakan hijab misalnya, karena Rasulullah pernah dia menggunakan imamah tidak langsung dikenakan langsung kena, tapi cuma imamahnya yang diusap begitu. Jadi tidak perlu sampai kulit kepala, tidak. Jadi tinggal diusap saja ya. Kalau kepala, kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya ibu-ibu rambutnya panjang, jadi kan tinggal diusap aja, dah kembalikan, dah selesai. Jadi yang penting dia sampai tengkuknya, rambutnya biarlah panjang kan begitu. Biarlah panjang, di situ nggak masalah. Karena yang disebutkan bukan rambutnya, tapi kepalanya. Bagian kepala. Bagian kepalanya saja diusap dari awal tumbuhnya rambut gitu sampai pada tengkuknya, bukan sampai pada ujung rambutnya, bukan, tapi sampai pada tengkuknya. Dan ini usap, bukan dibasuh. Jadi tidak perlu sampai harus sela-sela kulit itu basah sampai netes-netes, itu nggak perlu begitu Jadi tutup diusap saja. Maka istilah di situ wamsahu ya birusukum gitu kita Mungkin intinya begini, wallahu alam bishawab. Mungkin ada yang lain mau disampaikan, mau ditanyakan, mau saya sampaikan. Monggo. Batal menyentuh wanita itu yang gimana? Nah, kita belum masuk nih. Ya, insya Allah nanti setelah ini ada pembahasannya tentang nawaqid nawaqidu tentang pembatal-pembatalnya. Nawaqiduhu tentang pembatal-pembatalnya. Nanti setelah sunnah ya kalau nggak salah. Ya, setelah sunnah ini baru nanti kita masuk pada pembatalnya. Insya Allah nanti di situ kita akan terangkan. Walaupun seingat saya nggak terlalu dibahas untuk begini, tapi nanti ingatkan nanti kalau sudah masuk pada bab itu nanti kami ingatkan untuk masalah seperti itu. Dan ini sering ditanyakan memang untuk masalah ini. Apakah membatalkan wudhu bagi orang yang dia disentuh oleh seorang wanita? Apakah wanita itu mahramnya ataupun ghairul bukan mahramnya? Begitu ya, insyaallah mudah-mudahan nanti ingatkan saja nanti kalau sudah masuk pada babnya. Ya, ada yang lain mungkin? Ya, insyaallah cukup bisa difahami semuanya karena ini juga termasuk hal yang sangat penting. Sekali lagi ini fardhu ain bagi kita untuk mengetahui ketika wudu kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan tentunya dengan bimbingan para ulama. Sekali lagi ulama harus ada pada diri kita, istilahnya penjelasan ulama itu perlu untuk kita. Apalagi kita bukan orang Arab juga, belum pernah belajar bahasa Arab juga kan begitu. Maka butuh untuk mengetahui para ulama bagaimana mereka menjelaskan. Dan sekali lagi ini fikih itu hasil jadi. Kita tinggal baca selesai kan begitu. Tapi untuk menjadikan himpunan ilmu ini enggak mudah. Butuh rundingan dan ada ilmunya namanya usul fikih. Usul fikih lebih jelimet lagi, Bu. Kaidah-kaidahnya lebih. Bagaimana ini menjadi sunnah, jadi wajib, hukumnya haram, itu usul fikih. Bagaimana kita bisa memahami ayat ini sebagaimana mestinya, itu ada namanya usul fikih. Kenapa sholat fardu 5 waktu itu wajib hukumnya? Itu ada kaidahnya. Dan usul fikih itu cukup jelimet juga begitu Ini jadinya ilmu yang sudah jadi. Jadi namanya ilmu maqasid. Kalau ilmu usul fikih namanya ilmu alat, maksudnya ilmu alat. Nah, begitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan, dan kami berharap apa yang kami sampaikan bisa difahami. Dan monggo bagi yang mungkin belum paham, jangan malu untuk bertanya, tanyakan saja. Begitu tanyakan
dengan saja agar nantinya tidak ada kesalahpahaman begitu. Dan saya yakin apa yang nanti pernah didapati oleh bapak-bapak dan ibu-ibu itu kadang ada yang berbeda, maka sampaikan saja. Nah, begitu nggih. Mungkin ada yang saya terlewat menjelaskannya, atau mungkin saya ada yang tidak tahu. Jadi menjadikan kita juga tahu begitu nggih. Ya. Mungkin ini sekali lagi yang kami bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.